fungsi untuk tahun ajaran baru. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang saya buat. Mungkin kalian bisa tambahkan. Di sini yang pertama kita cek tahun pada data SPP, apakah record untuk tahun ajaran barunya ada atau tidak. Yang kedua, tahun ajaran dan kelas akan bertambah untuk siswa yang kelas 10 dan kelas 11-nya saja. Dan yang terakhir, jika siswa sudah kelas 3, maka tidak akan terjadi apa-apa. Seperti itu. Oke, kita masuk sebagai admin. Nanti di menu ini kan masih kayak kemarin kan. Nanti kita tambahkan satu menu lagi, yaitu bukan tambah, tapi tahun ajaran baru ya. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini kita buka file headernya. Sini kita buat listnya. Kita buat link. P sama dengan kita singkat aja dari tahun ajaran baru jadi tab. Tahun ajaran baru gitu. Kita singkat jadi tab. Lalu di sini tahun ajaran baru. Ini nanti yang ditampilin. Kita refresh. Nah, kita sudah buat menunya. Sekarang kita buat fungsinya untuk memungsikan menu ini. Oh ya, kita kasih one click atau tombol konfirmasi dulu. Kita tanya dulu apakah confirm, apakah data untuk tahun ajaran baru dibuat ataukah cancel itu. Jadi kita tuliskan pesannya buat data tahun ajaran baru, seperti itu aja. Indeks itu PHP. Kita cari pas bagian admin ya, sebagai admin. Ini sudah ada siswa petugas laporan ya. Mungkin di atasnya laporan yang kita taruhnya. Nah, ini untuk laporan. Kalian bisa taruh maksudnya di bawahnya laporan aja di sini. Sebelum logout ya. Tambahin save get p sama dengan tab. Maka kita akan langsung jalankan tambah data ajaran baru. Kita lupa untuk kurung awalnya, ini hapus. Kita simpan. Kita lanjutkan di admin. Untuk kelas admin, dalam kelas admin kita buat metode baru. Metode ini nanti digunakan untuk ngecek tahun. Public function, kita kasih nama cek tahun.
ajaran buat variabel stmt seperti biasa, MySQL query this connect koma select, coba select mark dari S tahun S mark tahun from TB siswa inner join, kita join dengan kita SA SS maksudnya, kita join dengan tabel SPP SPP where S titik ID SPP sama dengan SPP titik ID titik SPP. Ini SPP tahun. Tar. Kita coba jalankan aja query-nya langsung di MySQL-nya. Kita pastikan di sini apakah query yang kita buat tadi itu menampilkan sesuatu. Nah, di sini maksimum tahun 2020. Nah, sama berarti ya. Kita coba ubah jadi 2019. Harusnya yang di sini juga jadi 2019. Nah, 2019 berarti ngikut tahun yang di tabel siswa ini. Data SPP mak tahunnya itu 2020. Jadi lanjut return variable stmt kita buat jadi pesan data SPP untuk tahun ajaran baru belum dibuat. Jadi kita harus bikin data SPP lagi. Misalkan sekarang tahun 2020, ketika kita klik tahun ajaran baru, tapi di data SPP-nya belum ada tahun 2021, nanti akan muncul pesan ini gitu loh. Kita harus bikin dulu yang 2021. Kita ngelingkan ke tadi ke tanda tanya sama dengan SPP. Tutup scriptnya. Sekarang kita coba data siswa di sini tahun 2020 mak tahunnya. Data SPP coba kita hapus. Nah, ini ya tahun 2020.
Oke, data SPP untuk tahun ajaran baru belum dibuat. Nah, nanti kita harus buat dulu gitu loh untuk tahun selanjutnya. Klik. Oke. Nah, data SPP untuk tahun ajaran baru belum dibuat. Jadi kita harus buat dulu tahun 2021. Seperti itu. Tahun 2021 nominalnya asal aja berapa itu simpan. Sekarang kita coba lagi di data siswanya, kan ini 2020 ya. Kita klik. Oke. Nah, kita lanjut buat fungsi ininya, buat fungsi di sini. Panggil halaman tahun ajaran baru. Nanti kita langsung buat untuk tahun ajaran barunya. Lalu kita panggil langsung di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ada beberapa yang harus kita ubah. Salah satunya pada struktur tabel TB siswa, kita tambahin ID siswa. Yang sebelumnya kan kita menggunakan Nielsen untuk share UD-nya. Sekarang kita pakai ID siswa dan jadikan sebagai primary key juga. Yang kedua, dalam kelas admin ada beberapa metode yang ditambahkan dan perintah yang harus diubah. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke struktur tabel siswanya. Di sini ada Nielsen, dia primary key. Kita coba ubah bisa nggak ya? Kita ubah. Kita cari. Sepertinya coba kita geser. Tidak ada ya. Mungkin kita hapus dulu Nielsennya. Kita kembali lagi. Tambahin dulu aja di awal. Kita tambahin ID siswa, ID underscore siswa. Ini kita ubah jadi primary. Dan ini out. Kita oke, kirim. Kita jadikan auto increment aja deh. Share. Nggak ada, kita simpan. Nah, di sini muncul error ya. Mungkin karena udah ada primary-nya ya. Jadi muncul error. Oke, kita sip. Karena auto increment tadi belum centangnya belum dihilangin. Oke, di siswa kita berhasil buat. Coba yang Nielsennya kita hapus. Oke, berhasil. Sekarang ubah ID siswa jadi primary utama. Sini mungkin karena ya kita masih ada datanya ya, ada record di sini. Kita buat lagi setelah ID siswa, kita buat Nielsennya kembali. Nielsen udah kosongin, kita langsung saja simpan. Oke, kita ubah jadi secara manual. Jadi siswa nggak bisa. Ya bisa dibaca secara manual, jadi kita hapus saja deh. Oke, query di sini.
delete semua. Oke, recordnya udah kosong. Sekarang kita ke struktur lagi. Jadikan primary key, dan sekarang berhasil. ID siswa, dan jadikan auto increment juga boleh, atau enggak juga nggak apa-apa sih, tapi nanti pas kalian ngisi query-nya kalian harus isi juga value untuk ID siswanya. Di sini saya auto increment. Setelah tadi kita menambahkan ID siswa di tabel siswa, sekarang kita tambahkan tabel baru dengan nama tabel kelas. Yang sebelumnya kelas itu langsung ada di tabel siswa, di dalam tabel siswa. Kita inputnya secara manual, tapi di sini kita akan buat tabelnya khusus buat kelas. Jadi di dalamnya cuma ada 2 kolom, yaitu kolom untuk ID kelas dan kelasnya. Oke, sekarang kita langsung saja biar lebih enak jelasinnya. Kita buat tabel kelas, dan ini 2, jumlah kolomnya 2. Yang pertama kita buat ID kelas, integer, panjangnya 1 aja. Kita primary key dan auto increment, kirim. Auto increment, ya betul, auto increment. Yang kedua kelas, kalian boleh kelasnya saja atau nama kelas atau apa gitu boleh. Varchar 3 ya, karena kelas 12 ada 3 karakter, kita 3 aja. Terus kita simpan. Berhasil disimpan, kita buka, kita tambahin beberapa record, tepatnya 3 record di dalamnya. Kita cek di sini masih kosong, langsung aja tambahin lewat menu SQL, klik insert. Nah, value ini nilainya kita hapus, kita ubah dengan kelas 10, 11, dan 12. Petik-petik 10 di luar kurung tutup, koma, petik-petik 11, koma lagi, petik-petik 12. Nah, cara ini supaya kita bisa langsung bikin 3 record sekaligus, tinggal kasihin pembatasnya itu koma tadi. Kita cek, oke, berhasil. Kita sudah tambahin 3 record sekaligus, tinggal kita buat codingan di PHP-nya.